Aksi nyata modul 3.3. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan (BAKJA) yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Perkenalkan, saya Hantoro, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan, fasilitator saya, Dr. Siti Andaria, MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Edi Sudiono, SPD. Prakarsa perubahan meningkatkan keterampilan murid dalam penguasaan IT melalui program GESIP, Gerakan Siswa Terampil IT. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama. Bapak Nadine Karim. GESIP, Gerakan Siswa Terampil IT. Peningkatan kompetensi siswa melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Latar belakang, minat siswa di bidang IT sangat tinggi. Media pembelajaran yang sudah banyak menggunakan media teknologi. Produk pembelajaran berdiferensiasi. Aset IT sekolah sangat memadai. Bantuan Chromebook dari pemerintah. Tujuan, mewujudkan pembelajaran keterampilan abad 21, mengembangkan potensi diri dalam bidang TIK, mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan TIK untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan berbagai aktivitas kehidupan, melatih kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Manfaat program GESIP di sekolah dasar. TIK memudahkan siswa-siswi untuk mempelajari dan mengenal perangkat komputer dan sebagainya lebih dalam. TIK juga memberitahu siswa untuk menggunakan internet dengan baik dan benar dan dengan tujuan positif. Dengan adanya pembelajaran TIK, siswa dapat dengan mudah menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas, presentasi, dan lain-lain. Mengembangkan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan aktivitas setiap hari. Tahapan B, buat pertanyaan. Tahapan B yaitu buat pertanyaan utama, yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah, investigasi, kekuatan, potensi, peluang, mengidentifikasi tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan prakarsa, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan dukungan intensitas. Pertanyaan, bagaimana kita dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan melalui program GESIP dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya? Bagaimana proses GESIP dapat menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Dialog dengan rekan kerja untuk mengidentifikasi aset dan mengidentifikasi jenis program yang menarik bagi murid. Diskusi bersama kepala sekolah, rekan kerja, dan komite sekolah terkait bagaimana program GESIP ini bisa berhasil. Mau ikut sertakan guru dalam program GESIP di dalam komunitas praktisi di sekolah, melibatkan peran serta orang tua atau wali murid untuk mengawasi program kerja di rumah. Rencana untuk menyelesaikan suara, pilihan kepemilikan suara melalui sesi dialog bersama dengan perwakilan murid kelas 5 dan 6 untuk mengingatkan ide di tahap awal ini. Pilihan murid dapat memilih topik materi yang dikuasai. Kepemilikan bertanggung jawab dan konsisten dengan pilihan yang dibuatnya. Asas kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Kepala sekolah, guru, murid, wali murid, komite sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab CGP. Refleksi aksi nyata.
Metode 4P, peristiwa, fact, perasaan, feeling, pembelajaran, finding, penerapan, future. Peristiwa. Pada tahapan buat ini CGP berdiskusi dengan kepala sekolah, komite, dan bermusyawarah dengan dewan guru, rekan kerja terkait bagaimana kita dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan murid melalui program gesit dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun akademiknya pada murid yang ada di lingkungan SDN 1 Kedungman. Peristiwa. Pelaksanaan dialog dan musyawarah ini dilaksanakan agar CGP mengetahui sejauh mana pandangan kepala sekolah, komite, dan guru terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu program gesit dapat melatih kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, kreatif, inovatif, yang bertanggung jawab untuk siswa di SDN 1 Kedungman. Peristiwa. Program gesit ini didasarkan pada kekuatan aset yang dimiliki sekolah, yaitu bantuan Chromebook sejumlah 15 unit dan komputer PC yang penggunanya saat ini hanya diperuntukkan kegiatan NPK saja, sehingga sehari-hari setelah itu komputer tidak digunakan. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah pun mendukung kegiatan program yang dirancang. Adanya antusias siswa yang sangat tinggi terhadap pembelajaran menggunakan komputer atau laptop. Hasil dari aksi nyata kali ini adalah kepala sekolah, guru, dan juga komite sekolah sangat mendukung sepenuhnya program gesit ini. Guru atau wali kelas juga mendukung dan akan bekerja sama dalam menyusun materi ajar yang akan diberikan kepada siswa yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di kelas. Perasaan, feeling. Perasaan yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata ini adalah merasa bahagia karena kepala sekolah dan dewan guru mendukung sepenuhnya program gesit ini, sehingga saya mempunyai kekuatan tambahan dalam menjalankan program gesit ini. Dan saya optimis bahwa program kami akan bisa melibatkan murid secara aktif dan proses belajar. Pembelajaran finding. Perasaan yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata ini adalah merasa bahagia karena kepala sekolah dan dewan guru mendukung sepenuhnya program gesit ini, sehingga saya mempunyai kekuatan tambahan dalam menjalankan program gesit ini. Dan saya optimis bahwa program kami akan bisa melibatkan murid secara aktif dan dalam proses belajarnya sendiri. Penerapan future. Rencana penerapan yang akan saya lakukan untuk perbaikan ke depannya berdasarkan kekuatan aset yang dimiliki sekolah, koordinasi dengan kepala sekolah, dan berkolaborasi dengan guru, dilanjutkan dengan jajak pendapat dengan siswa, maka rancangan program yang matang diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal dan berjalan dengan konsisten demi terwujudnya kepemimpinan murid masa depan. Dokumentasi aksi nyata. Dokumentasi yang pertama yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan komite sekolah dalam pemetaan aset. Diskusi yang kedua yaitu diskusi dengan rekan sejawat dalam pemetaan aset. Diskusi yang ketiga yaitu diskusi dengan siswa dalam pemetaan aset. Diskusi yang keempat yaitu diskusi dengan komunitas praktisi. Tahapan A, ambil pelajaran. Tahapan A, ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, menemukan bagaimana cara kita menemukan fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi, kelompok kecil, besar, survei individu, multi unsur. Pertanyaan, aktivitas apa yang menarik minat belajar murid selama ini? Kekuatan apa yang menunjang sekolah melakukan program gesit? Apa dampak dari pelaksanaan gesit pada murid? Apakah hasil pelaksanaan gesit dapat memotivasi siswa dalam belajar? Survei minat belajar murid dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pemetaan aset sekolah yang dapat menunjang program gesit dapat dilaksanakan. Mencari tahu ada ahli IT, melakukan evaluasi terhadap program, serta menganalisis hambatan saat pelaksanaan. Rencana untuk melisankan suara pilihan kepemilikan. Curah pendapat lebih banyak murid untuk mengetahui minat belajar sesuai kebutuhan murid, diskusi dan membuat kesepakatan.
Murid menunjukkan kegiatan untuk berpartisipasi dan kontribusi dalam komunikasi belajar. Murid mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, melakukan refleksi dan memberikan umpan balik satu sama lain. Hasil kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan tadi yang pertama adalah murid, guru, ruang komputer, PC milik sekolah, wifi, listrik, waktu yang diperlukan, 2 kali pertemuan 2 hari. Penanggung jawab tahapan ini CGP dan wali kelas. Refleksi aksi nyata. Tahapan A, ambil pelajaran. Model 4C, peristiwa, fact, perasaan, feeling, pembelajaran, finding, penerapan, future. Peristiwa. Pada tahapan A, ambil pelajaran ini, CGP melakukan survei minat belajar murid dengan mengisi angket minat belajar. Guru harus mampu memelihara motivasi siswa, mengetahui kebutuhan mereka, serta berupaya untuk mengembangkan minat belajarnya. Dengan kita mengenali saat siswa mempunyai minat pada suatu materi yang harus dipelajari atau tugas yang harus diselesaikan. Peristiwa, perhatian mereka akan terfokus, memiliki tujuan dan strategi pembelajaran, kepercayaan untuk menyelesaikannya, serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Melihat hubungan minat dan belajar yang berdampak positif pada proses pembelajaran siswa, melakukan pemetaan aset dan menyiapkan kebutuhan lain yang mendukung pelaksanaan program, melakukan sharing dan curah pendapat dengan pakar ahli IT yang ada di sekolah, melakukan curah pendapat dengan murid dan membuat kesepakatan terkait aktivitas apa yang mereka inginkan dan aktivitas yang disukai oleh murid dalam menyukseskan program kesit ini. Dalam melatih kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, murid terlihat antusias dalam mengikuti jalannya diskusi. Pada tahapan ini, murid mengajukan keinginan mereka, membuat pertanyaan, membuat kesepakatan, dan menetapkan jadwal. Perasaan feeling. Perasaan yang saya rasakan saat melakukan aksi nyata adalah sangat bergembira dan bersemangat karena pada saat mengajak diskusi rekan guru dan murid, mereka terlihat antusias mengikuti jalannya diskusi. Mereka juga begitu aktif dalam mengungkapkan pendapatnya terkait program kesit. Selain itu, saya juga sangat bersyukur dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai yang dapat melancarkan kegiatan. Perasaan atau feeling, terutama semangat siswa yang senang mengikuti program kesit ini, membuat saya semakin optimis. Kegiatan ini akan berjalan lancar sehingga siswa dapat menjadi pemimpin pembelajaran karena dengan adanya suara voice, pilihan choice, kepemilikan ownership pada pelaksanaan program kesit ini. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam kegiatan aksi nyata ini adalah bahwa kita sebagai guru dalam membuat program yang berdampak pada murid harus melibatkan murid dengan mempertimbangkan suara dan pilihan murid, sehingga program yang dibuat tersebut akan merasa dimiliki oleh murid karena murid terlibat langsung bukan hanya pada pelaksanaannya melainkan pada pelaksanaannya juga. Penerapan future. Rencana penerapan yang akan saya lakukan untuk kedepannya adalah saya akan lebih melibatkan banyak murid terutama dalam perencanaan pembuatan program yang berdampak positif pada murid dalam rangka mewujudkan kepemimpinan murid sehingga diharapkan dapat memunculkan ide-ide kreatif yang berasal dari murid. Dokumentasi aksi nyata. Diskusi dengan rekan guru. Diskusi dan membuat kesepakatan dengan siswa di kelas. Dokumentasi pelaksanaan program kesit, yaitu pembelajaran TIK kepada murid dengan melibatkan teman sejawat dan komunitas praktisi untuk melaksanakan program tersebut. Sekian, terima kasih. Salam Ibu Bapak Guru Hebat.